Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah peserta kajian Masjid Al-Irsyad Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kenikmatan yang sangat banyak, dan salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk sama-sama bertalabul ilmi dari para guru kita. Dan insya Allah di pagi hari ini ya kita akan membahas satu tema tentang konsep pendidikan dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan sebetulnya untuk tema kita yang akan kita kaji pada pagi hari ini masih punya korelasi dengan materi yang kita bahas di Ahad pekan yang lalu tentang tema menjadi hamba Allah pemakmur bumi, di mana di Ahad pekan yang lalu kita lebih fokus ya pada menjelaskan tentang tugas besar manusia dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, dan Al-Quran sebagai panduan ya, kitab suci yang bukan hanya manhaj tapi juga mukjizat yang dengan itu diharapkan ya bisa menghadirkan sebuah peradaban yang luar biasa dari peradaban Islam. Dan berkaitan dengan Nabi Sulaiman ini, beliau adalah seorang nabi yang mungkin agak berbeda dibandingkan dengan para nabi yang lain, di mana untuk Nabi Sulaiman alaihissalam Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kekuasaan, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan harta yang melimpah, di samping seperti umumnya para nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang menjadi warisan dari seluruh para nabi yang nanti diwariskan oleh para nabi kepada pelanjutnya, yaitu para ulama. Nah, sehingga tidak semua nabi Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan, namun ada nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan. Salah satunya adalah Nabi Sulaiman. Kemudian tidak semua nabi Allah Subhanahu wa taala berikan harta, namun ada nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta. Salah satunya adalah Nabi Sulaiman. Sehingga Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan juga raja yang juga seorang nabi. Nah, maka seakan-akan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah potret ideal di mana kita bisa mengambil inspirasi dari beliau untuk kita hadirkan kembali di zaman kita ya, dengan kurikulum samawi yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an. Kalau di pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang target besar, bahkan generasi yang akan kita hadirkan sebagaimana doanya ibadur rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami dari pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami menjadi penyejuk mata, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kita bagi orang-orang yang bertakwa imamah, seorang imam, seorang pemimpin. Ada satu surat di dalam Al-Quran di mana surat ini adalah surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Diturunkan bahkan di awal kehadiran Nabi Muhammad SAW di Madinah, dan bahkan nanti menjadi surat yang ayatnya adalah ayat yang terakhir diturunkan dari Al-Quran. Jadi surat ini mengawal bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun peradaban Islam, membangun kerajaan Islam yang ada di Madinah ketika itu, dan panduan yang Allah berikan untuk beliau adalah surah Al-Baqarah. Ya, di mana surat Al-Baqarah adalah surat yang terpanjang di dalam Al-Quran dan surat yang turun dalam rentang waktu yang sangat lama. Awal fase Madaniyah
sampai menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Para ulama menjelaskan untuk surah Al-Baqarah ini salah satu tema besarnya adalah kepemimpinan di muka bumi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah Nabi Adam alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai khalifah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi khalifah. Nah, maka khalifah yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kisahkan kisah Bani Israel. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kisahkan kisah Bani Israel? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka anugerah kepemimpinan dalam kurun waktu tertentu untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah, "Ya Bani Israil, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku anugerahkan kepada kalian, dan sesungguhnya aku telah memberikan kelebihan bagi kalian 'alal 'alamin, di atas semesta alam ketika itu. Nah, maka Bani Israel Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisahnya di surah Al-Baqarah, ya, karena mereka adalah kaum yang pernah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepemimpinan di muka bumi kepada mereka. Namun sayangnya Bani Israel ini adalah kaum yang gagal, ya, di dalam mengemban amanah kepemimpinan itu. Maka di surah Al-Baqarah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelisihi mereka. Nah, apakah setiap dari Bani Israel itu gagal? Ya, gagal di dalam menjalankan amanah kepemimpinan? Tidak. Ya, tidak semua dari Bani Israel itu gagal di dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Ada di antara Bani Israel yang berhasil menjalankan amanah kepemimpinan itu karena imannya, karena keilmuannya, ya, karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam surah Al-Baqarah diwakili oleh Talut. Ya, diwakili oleh Talut, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisah Talut yang ada di surah Al-Baqarah, di mana Allah menjelaskan melalui lisan nabi dari Bani Israel, "Innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus untuk kalian Talut sebagai malik, ya, sebagai raja. Nah, sehingga ternyata masih ada di antara Bani Israel yang berhasil menjalankan amanah tersebut dengan syarat, ya, dia adalah orang yang beriman, yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kisahkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, juga dalam surah Al-Baqarah, karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ibrahim, ya, menjadi pemimpin, namun dengan redaksi yang agak berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama." Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabbnya dengan kalimat-kalimat ujian, fa'atammahun, maka Ibrahim yang menjalankan ujian itu dengan sempurna, maka balasannya, inni ja'iluka lin-nasi imama. Sesungguhnya aku akan menjadikan dirimu bagi umat manusia imamah, seorang imam, seorang pemimpin. Nah, sehingga surat Al-Baqarah identik dengan kepemimpinan, dan Nabi Adam alaihissalam adalah pemimpin pertama. Kemudian Bani Israel adalah kaum yang gagal di dalam mengemban amanah kepemimpinan, walaupun di antara mereka masih ada yang berhasil, yang diwakili oleh Talut dalam hal ini. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok pemimpin yang luar biasa, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menteladani beliau. Dan bahkan kita tahu di dalam Al-Quran ada 3 kata uswah yang terulang, 2 untuk Nabi Ibrahim alaihissalam dan 1 untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, maka kita dapati redaksi yang berbeda. Untuk Nabi Adam alaihissalam disebutkan sebagai khalifah, di mana khalifah ini, ya, khalifah ini punya akar kata yang berkaitan dengan yakhlufu ba'dhum ba'dhah,
yang digantikan oleh generasi setelahnya. Kemudian digantikan oleh generasi setelahnya karena memang Nabi Adam adalah manusia pertama yang otomatis sepeninggal Nabi Adam akan digantikan oleh keturunan beliau yang dalam hal ini adalah umat manusia. Nah, adapun untuk Talut ya digambarkan sebagai malik. Ya digambarkan sebagai malik, sebagai raja, dan Nabi Ibrahim alaihissalam digambarkan sebagai imam. Pemimpin namun sebutannya adalah imam. Dan kita tahu yang namanya imam pasti ada makmumnya. Ya, pasti ada makmumnya. Dan imam ini pula yang bisa menggabungkan antara kepemimpinan dalam hal agama dan kepemimpinan dalam hal kekuasaan. Sehingga sangat erat kaitannya dengan doa ibadur rahman yang meminta waj'alna lil muttaqina imama. Nah, pertama surat Al-Baqarah memberikan kita pelajaran tentang tema kepemimpinan. Nah, maka di surat Al-Baqarah Talut adalah raja dari Bani Israel yang memulai kembali grafik naiknya peradaban Bani Israel dipimpin oleh seorang raja yang soleh, ya, raja yang punya keahlian yang luar biasa, ya, punya ilmu, punya kekuatan fisik. Dan nanti kalau kemudian kita membahas tentang kepemimpinan, tentang membangun peradaban, maka ada yang namanya estafet peradaban. Ya, maka di Al-Baqarah dikisahkan tentang kisah Talut sebagai seorang raja. Namun Talut ini raja yang bukan nabi. Ya, karena ada nabinya, yang nabinya bukan raja. Talut itu raja, tapi ya Talut bukan nabi. Nah, di kisah peperangan Talut dan Jalut, Allah Subhanahu wa taala munculkan kisah Nabi Daud alaihissalam. Fahazamuhum biidnillah. Maka mereka pasukan Talut itu berhasil mengalahkan musuhnya dengan izin Allah. Wa qatala Dawudu Jalut. Dan Daud itu berhasil membunuh Jalut. Dan kita tahu yang terjadi setelahnya sepeninggal Talut sebagai raja, maka yang menjadi raja bagi Bani Israel adalah Nabi Daud alaihissalam. Ya, maka naik grafiknya karena Talut raja yang bukan nabi, tapi Nabi Daud alaihissalam seorang raja yang nabi. Ya, seorang raja yang nabi yang bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan kitab Zabur, ya, di antara kitab samawi untuk Nabi Daud alaihissalam. Dan kalau nanti kita lihat munculnya kitab Zabur di dalam Al-Quran, seolah-olah memang kitab Zabur ini adalah kitab yang dengan itu Nabi Daud alaihissalam ya bisa menjadi pemimpin peradaban di muka bumi yang sangat luar biasa ketika itu. Dan sepeninggal Nabi Daud alaihissalam nanti ada putra beliau, ya, Nabi Sulaiman alaihissalam, yang secara kekuasaan bahkan melampaui kekuasaan sang ayah. Ya, karena kalau Nabi Daud alaihissalam yang dipimpin hanya umat manusia, namun kalau Nabi Sulaiman alaihissalam bahkan yang dipimpin di bawah kekuasaan beliau bukan hanya bangsa manusia, ya, tapi bangsa jin, bangsa burung, dan juga makhluk-makhluk yang lain. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam juga sama, seorang nabi, juga seorang raja. Ya, maka kalau kemudian kita lihat ya grafiknya, dimulai dari Talut, seorang nabi, seorang raja namun bukan nabi. Kemudian Daud, seorang raja yang juga nabi, tapi kekuasaannya hanya mencakup bangsa manusia. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang raja yang juga nabi, namun kekuasaannya bahkan lintas alam, ya, bukan hanya bangsa manusia saja, tapi bahkan bangsa jin dan bangsa hewan pun berada dalam kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan yang menarik, justru kitab Zaburnya itu tidak diberikan kepada Nabi Sulaiman. Justru yang Allah berikan kitab Zabur itu adalah Nabi Daud alaihissalam. Tapi secara pencapaian, seolah-olah Nabi Sulaiman alaihissalam justru berhasil mencapai sesuatu yang belum bisa dicapai oleh sang ayah. Nah, namun perlu kita pahami dengan baik, bukan berarti kemudian Nabi Sulaiman itu bisa dikatakan lebih hebat daripada sang ayah. Ya, karena ada estafet peradaban, ya, maka ada yang membangun di awal, kemudian dilanjutkan oleh generasi selanjutnya, kemudian dilanjutkan oleh generasi selanjutnya.
Sama halnya ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW memimpin masyarakat Madinah ketika itu, memimpin negara Islam ketika itu. Namun memang di zaman beliau kekuasaan atau kekuatan utama militer itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, makanya bangsa Romawi yang menjadi pemimpin peradaban dunia ketika itu dalam perang Tabuk sudah tidak berani menghadapi kaum muslimin. Nah, sehingga seakan-akan umat Islam itu sudah sampai di puncak ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Nah, namun kapan Persia dihancurkan? Di zaman Khalifah Umar. Kemudian kapan Romawi di negeri Syam bisa dikalahkan? Juga sama di zaman Khalifah Umar. Dan itu pun penaklukannya dimulai sejak zaman Khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sehingga bukan berarti kemudian Khalifah Umar lebih hebat daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ataupun dari Rasulullah SAW. Ya, ada estafet peradaban, ada yang memulai dan ada yang melanjutkan. Nah, maka kekuasaan Nabi Daud alaihissalam pun nanti dilanjutkan oleh sang putra, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, hari ini biasanya kalau kita dapati sang ayah itu seorang yang luar biasa, seorang pemimpin, ya, seorang yang bahkan punya harta yang sangat banyak, seorang yang punya keilmuan yang sangat dalam. Nah, untuk menghadirkan generasi yang sehebat ayahnya itu biasanya sulit. Yang ada semakin menurun, dan bahkan semakin kaya seorang ayah, biasanya anaknya itu lemah. Ya, kenapa? Karena bergantung dengan apa yang dimiliki oleh ayahnya. Nah, maka hari ini orang tua yang Allah Subhanahu wa taala mungkin memberikan kelebihan berupa harta, ya, berupa kedudukan yang tinggi, ya, perlu belajar kepada Nabi Daud alaihissalam bagaimana melahirkan generasi yang kuat, bahkan bisa lebih hebat daripada ayahnya, bukan menjadi generasi yang lemah karena manja. Ya, sudah diberikan fasilitas oleh orang tuanya, ya, berkaitan dengan harta ataupun kemudian yang lain. Jadi Nabi Sulaiman ini memang unik, sehingga Allah Subhanahu wa taala munculkan kisahnya di Al-Qur'an, ya, dengan sentuhan kepemimpinan dan menghadirkan peradaban. Nah, kalau tadi dari surat Al-Baqarah, ya, kita munculkan tema kepemimpinan di muka bumi. Namun nanti Nabi Muhammad SAW ketika hendak berhijrah ke Madinah, artinya baru akan memulai membangun sebuah negara, ya, sebuah masyarakat yang ada di Madinah. Salah satu surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan menjelang hijrahnya Nabi Muhammad SAW adalah surah An-Naml. Ya, dan surat An-Naml ini temanya adalah ilmu dan peradaban. Maka kalau kita salah menganalisa tema besar satu surat, nanti akan jadi masalah di dalam memahami setiap ayat-ayat yang ada dalam surat tersebut. Ya, maka di awal perlu kita dudukan bahwasanya tema besar, ya, surah An-Naml, ya, adalah ilmu dan peradaban. Nah, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin membimbing Nabi Muhammad SAW ketika hendak berhijrah ke Madinah, seperti ini loh cara membangun, ya, satu masyarakat, satu negara sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata di surah An-Naml itu Allah Subhanahu wa taala kisahkan 5 kisah nabi. Dan kenapa hanya 5 nabi itu? Kenapa tidak dikisahkan nabi-nabi yang lain? Nah, ini pentingnya kita tadi memahami, ya, tema besar satu surat, karena setiap kisah yang dimunculkan, ya, juga berkaitan dengan tema surat tersebut. Nah, di surah An-Naml ada kisah Nabi Musa alaihissalam, kemudian kisah Nabi Daud alaihissalam, kemudian kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, kisah Nabi Saleh alaihissalam, dan kisah Nabi Lot alaihissalam. Nah, kalau kita lihat 5 orang nabi ini yang Allah sebutkan kisahnya di surah An-Naml, maka ada urutan yang tidak lazim, ya, karena secara waktu Nabi Saleh lebih dulu, baru kemudian Nabi Lot, baru Nabi Musa, baru Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi justru Allah memulai dari Nabi Musa alaihissalam,
kemudian Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman, baru Nabi Saleh dan Nabi Lut. Nah, seakan-akan memang ada dua potongan. Pertama Nabi Saleh dan Nabi Lut alaihissalam, ya, satu potongan. Kemudian potongan berikutnya adalah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, untuk potongan yang kedua ternyata diletakkan di urutan yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas tartibnya bukan tartib zamani, bukan urutan berdasarkan waktu, tapi urutannya adalah tartib urutabi, urutan berdasarkan kedudukan dan urgensi kenapa penggalan yang kedua itu justru ditempatkan di urutan yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 5 orang nabi ini, kalau kita lihat inspirasi yang Allah ingin hadirkan untuk Nabi Muhammad SAW, ya, pertama Nabi Saleh alaihissalam di surah An-Naml itu diceritakan tentang kisah kaumnya yang berusaha untuk membunuh Nabi Saleh alaihissalam, ya, dan keluarganya. Jadi mereka sudah merencanakan untuk membunuh Nabi Saleh alaihissalam dan juga keluarganya. Nah, kita ingat menjelang hijrahnya Nabi Muhammad SAW juga ada upaya pembunuhan yang dilakukan oleh para pemuka Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah dengan turunnya surat An-Naml ini Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur dan ingin menenangkan hati nabinya bahwasanya kalau dahulu musuh-musuh Allah itu hendak membunuh Nabi Saleh alaihissalam, namun Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Saleh alaihissalam, maka kalau hari ini musuh-musuh Allah itu ingin membunuhmu wahai Muhammad, ya, maka tenang. Ya, insya Allah sebagaimana Allah telah menyelamatkan Saleh dari upaya pembunuhan, Allah pun akan selamatkan dirimu dari upaya pembunuhan. Ya, dan kita tahu dalam sirah Nabawiyah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dari upaya pembunuhan para tokoh Quraisy ketika itu. Kemudian Nabi Lut alaihissalam di surah An-Naml itu dikisahkan bahwasanya beliau diancam oleh masyarakatnya akan diusir, ya, dari negerinya manakala tetap kekeh untuk mendakwakan dakwah tauhid beliau dan melarang masyarakatnya untuk, ya, berbuat perbuatan yang keji. Nah, maka seolah-olah ketika dahulu juga sama, Nabi Muhammad SAW diancam oleh masyarakat Mekah untuk diusir dari Mekah. Dan bayangkan bahkan Nabi SAW ketika keluar dari Mekah, ya, beliau mengatakan, wahai Mekah, ya, sesungguhnya kalau bukan karena kaummu mengusirku, maka aku tidak akan keluar darimu. Betapa cintanya Nabi Muhammad SAW terhadap Mekah. Namun seolah-olah Allah ingin menyampaikan kalau dahulu Lut alaihissalam diancam diusir oleh kaumnya, justru keluarnya Nabi Lut alaihissalam dari negeri tersebut adalah kebaikan untuk Nabi Lut alaihissalam. Maka ketika engkau wahai Muhammad pergi meninggalkan Mekah karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu pun kebaikan untukmu, ya, dan untuk umatmu. Nah, maka kisah Nabi Saleh alaihissalam, kisah Nabi Lut alaihissalam yang harusnya di penggalan pertama Allah letakkan di urutan yang kedua adalah berkaitan dengan hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW, sehingga tujuannya adalah untuk menenangkan Nabi Muhammad SAW dan memberikan kabar gembira untuk Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang telah terjadi pada Nabi Saleh dan Nabi Lut alaihissalam. Nah, kemudian penggalan kedua yang diletakkan di urutan yang pertama yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah, menariknya kisah Nabi Musa alaihissalam ini diceritakan sangat banyak sekali kisahnya di dalam Al-Quran. Bahkan saking banyaknya kisah Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran, tidak perlu Allah menyebutkan satu surat, ya, dengan nama surat Musa, ya, karena saking banyaknya kisah Nabi Musa. Maka sudah cukup banyaknya kisah Nabi Musa di Al-Quran itu menunjukkan kemuliaan Nabi Musa alaihissalam tanpa perlu Allah berikan satu surat yang bernama Musa. Nah, adapun penggalan yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan untuk kisah Nabi Musa alaihissalam di surah An-Naml adalah kisah kembalinya Nabi Musa alaihissalam dari negeri Madian ke negeri Mesir. Yang di situ Allah Subhanahu wa taala berikan dua mukjizat untuk Nabi Musa alaihissalam,
Ya, mukjizat pertama tongkat yang ketika dilempar maka berubah menjadi ular. Mukjizat kedua yang ketika telapak tangan beliau dimasukkan ke dalam saku maka keluar dalam keadaan putih. Ya, bukan karena penyakit, sebagai sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan mukjizat itu Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan penguatan untuk Nabi Musa alaihissalam ketika nanti kembali ke Mesir dan berhadapan dengan Firaun. Nah, kalau kita mundur ke belakang, Nabi Musa alaihissalam di Madian itu ketika hendak menikahi salah satu gadis dari dua gadis yang ada di Madian, maka Nabi Musa untuk syarat pernikahannya adalah harus bekerja untuk sang ayah mertua, maka ayah mertuanya meminta 8 tahun. Ya, 8 tahun. Tapi kalau Nabi Musa mau menyempurnakan menjadi 10 tahun, ya maka silakan. Nah, Al-Quran ketika mengkisahkan kisah itu, ya tidak menjelaskan tahun mana yang dipilih oleh Nabi Musa alaihissalam. Namun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan kalau Nabi Musa alaihissalam memilih tahun yang lama, yaitu 10 tahun. Dan gadis yang dinikahi oleh Nabi Musa adalah adiknya, bukan kakaknya. Nah, cuman menariknya Al-Quran tidak menyebutkan tahun 8-kah Nabi Musa menyelesaikan itu atau tahun yang ke-10. Nah, namun kalau kita lihat di Sirah Nabawiyah, seolah-olah ini kabar gembira untuk Nabi Muhammad SAW di masa-masa yang akan datang. Makanya penggalan pertama untuk masa yang lalu dan yang sedang terjadi, penggalan kedua itu untuk persiapan Nabi Muhammad di masa yang akan datang. Makanya lebih penting. Sehingga walaupun penggalannya itu di urutan waktu kedua, tapi Allah letakkan di posisi yang pertama. Nah, ada apa di tahun ke-8 Hijriah? Ya, kita mengetahui ada peristiwa besar yang luar biasa, yaitu kembalinya Nabi Muhammad SAW ke negeri Mekah dalam keadaan yang beda. Sama seperti Nabi Musa ketika kembali ke Mesir dalam keadaan yang berbeda. Dulu takut lari dari Mesir, ya karena hendak dibunuh, maka Nabi Musa ketika kembali ke Mesir, ya dalam keadaan sudah kuat, ya dan mendapatkan mukjizat dari Allah. Pun demikian dengan Nabi Muhammad SAW di tahun ke-8 Hijriah itu ada Fathu Mekah, di mana Nabi Muhammad SAW yang dahulu keluar dari Mekah hanya dengan Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan takut untuk dibunuh, ya maka di tahun ke-8 kembali dengan kekuatan yang luar biasa, 10.000 pasukan. Ya, maka dengan jumlah sebesar itu otomatis ya maka sudah mutlak ya tidak berdaya untuk melawan pasukan kaum muslimin. Nah, itu di tahun ke-8. Di tahun ke-10 ada apa? Ya, bahkan lebih besar lagi ada Hajjatul Wada, ada Haji Wada, di mana Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan ibadah haji sebagaimana kita tahu adalah puncak dari rukun Islam. Dan beliau ketika itu ditemani oleh 100.000 lebih para sahabat. Maka seolah-olah dari kisah Nabi Musa alaihissalam, Allah ingin memberikan busyra untuk Nabi Muhammad SAW. Dahulu wahai Muhammad, Musa itu lari ketakutan dari Mesir dan pergi ke negeri Madian. Tapi sekembalinya Musa dari Madian, Musa dalam keadaan kuat. Pun demikian dengan dirimu wahai Muhammad, ya mungkin kamu hari ini ketakutan karena dikejar oleh para tokoh Quraisy yang hendak membunuhmu, maka seperti Musa yang kembali dalam keadaan berbeda, engkau pun nanti akan kembali juga dalam keadaan berbeda. Ya, kalau Musa ada 2 angka 8 dan 10, maka dirimu pun ya nanti akan kembali dengan 2 angka itu. 8 berarti tahun ke-8 Hijriah, 10 berarti tahun ke-10 Hijriah. Dan luar biasa yang Allah berikan ya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun Nabi Daud alaihissalam, bahkan bisa dikatakan ini bukan kisah, ya, tapi hanya sekedar menyebut nama Nabi Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Naml itu, walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Dan sungguh telah kami berikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Nah, setelah itu yang dibahas ceritanya adalah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud tidak ada kisahnya, hanya disebutkan namanya saja. Nah, berarti pelajarannya apa? Semua kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam itu tidak lepas
dari pondasi yang sudah dibangun oleh sang ayah, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Makanya berbicara tentang Nabi Sulaiman alaihissalam tidak bisa dilepaskan dari peran dan pengaruh sang ayah, yaitu Nabi Daud alaihissalam, yang Allah munculkan hanya nama itu, tapi pelajarannya luar biasa. Nah, cuman kalau kita kaitkan dengan nama, kenapa namanya surah An-Naml? Yang artinya adalah semut. Nah, ulama menjelaskan, ternyata 5 orang nabi itu yang disebutkan namanya di surah An-Naml punya hubungan dengan binatang. Ya, maka kalau kita menyebut Nabi Musa, ya maka binatang yang identik dengan Nabi Musa nanti ada ular. Ya, karena tongkatnya Nabi Musa bisa menjadi ular. Kemudian ada ikan, ya karena Nabi Musa ketika pergi dengan Nabi Khidir, yaitu nanti bekal awalnya itu adalah ikan hut. Kemudian kalau disebutkan nama Nabi Musa, maka kita akan teringat dengan belalang, ya, dengan kutu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ujian bagi orang-orang Mesir ketika itu. Atau bahkan kisah Nabi Musa nanti ada Baqarah, sapi yang diperintahkan untuk disembelih, kemudian ternak kambing, di mana Nabi Musa itu membantu 2 gadis untuk memberikan minum, ya, kambing-kambing tersebut. Nah, itu hewan-hewan yang identik dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam, ya, Nabi Daud alaihissalam juga nanti berkaitan dengan burung-burung yang bertasbih, ya, dengan Nabi Daud alaihissalam. Atau berkaitan dengan kambing-kambing yang dikisahkan di surah Al-Anbiya itu memakan ladang, ya, tanaman milik orang lain yang nanti minta diputuskan hukumnya oleh Nabi Daud. Atau 2 orang yang bersengketa yang punya 99 kambing itu mengambil kambing milik saudaranya yang hanya 1. Nah, itu juga di kisah Nabi Daud alaihissalam. Ya, ada kambing, ya juga ada burung. Adapun Nabi Sulaiman ada hudhud burung, ya, kemudian semut, ya, An-Naml, kemudian nanti ada kuda, ya, insya Allah nanti akan kita singgung, ya, kisah Nabi Sulaiman dengan kuda. Yang hari ini banyak Nabi Sulaiman itu dizalimi dengan kisah-kisah yang beredar, ya, karena kebanyakan yang beredar sumbernya adalah Israiliyat, namun tidak dipahami nuansa, ya, bagaimana Nabi Sulaiman itu hidup, dan Al-Quran menjelaskan tentang kisah Nabi Sulaiman. Ya, kemudian nanti berkaitan dengan rayap yang memakan tongkat beliau, ya, juga beberapa kisah yang berkaitan dengan hewan juga yang terkait dengan Nabi Sulaiman. Adapun Nabi Saleh alaihissalam, ya, kita tahu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Saleh alaihissalam adalah unta betina yang keluar dari batu yang nanti melahirkan anak unta. Nah, adapun kisah Nabi Lut alaihissalam, apa kaitannya dengan binatang? Ada yang mengatakan munculnya dabah itu, ya, salah satu tempat munculnya dabah di akhir zaman adalah tempat diutusnya Nabi Lut alaihissalam, dan unta Nabi Soleh yang disembelih itu, induknya itu, maka ketika tahu induknya disembelih, maka anaknya itu berlari dan kembali dikatakan masuk ke dalam batu, ke dalam tanah, dan anak unta ini yang nanti muncul di tempat Nabi Lut alaihissalam. Ada yang berpendapat seperti itu. Namun kalau kemudian tidak kita kaitkan dengan itu, seolah-olah perilaku kaumnya Nabi Lut alaihissalam itu tidak ubahnya seperti binatang. Ya, jadi semua kisah Nabi yang dimunculkan dalam surah An-Naml berkaitan dengan, ya, dengan binatang atau hewan. Tapi kenapa namanya semut? Ya, karena tema besarnya adalah tentang ilmu dan peradaban, dan hewan-hewan yang berkaitan dengan peradaban tadi yang paling dominan adalah semut. Ya, bagaimana semut itu punya, ya, peradaban yang luar biasa. Nah, sehingga namanya adalah An-Naml, kisahnya adalah kisah-kisah 5 orang Nabi tadi, yang secara umum nanti lebih banyak dikisahkan adalah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, maka di sini kenapa kemudian kita pilih pembahasan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, di awal kalau kita membahas tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, bagaimana bisa Nabi Daud alaihissalam menjadikan Nabi Sulaiman itu begitu istimewa, ya, bahkan lebih hebat daripada beliau. Nah, di pembahasan pekan yang lalu, ya, kita menjelaskan tentang urutan ilmu yang harus dikuasai oleh manusia
agar dia bisa menjadi hamba Allah sampai level pemakmur buminya Allah, ya maka paling tidak ada 3 lapis ilmu yang harus dia kuasai. Ilmu yang pertama adalah ilmu berkaitan dengan Allah, al-ilmu billah. Kemudian ilmu yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah. Kemudian yang ketiga adalah ilmu berkaitan dengan ciptaan Allah. Al-ilmu billah, al-ilmu bi awamirihi wa nawahihi, kemudian al-ilmu bi khalqihi. Nah, harus berurutan dan harus 3 lapis ilmu itu yang dikuasai oleh manusia untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Dan ilmu itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam kisah Nabi Daud dan juga kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik, kemudian mempelajari tentang perintah-perintah dan larangan Allah, maka mereka akan menjadi hamba-hamba yang istimewa. Nah, maka kita kemarin menyebutkan tingkatan ubudiyah. Kalau ubudiyahnya para nabi dan rasul, ya adalah khususnya khusus. Ya, maka Nabi Muhammad SAW dalam momen yang istimewa ketika Mi'raj yang disebutkan adalah abad. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nabi Isa alaihissalam ketika masih bayi dan ingin berkata kepada masyarakat yang menuduh sang bunda melakukan hal-hal yang tidak-tidak, maka yang pertama dikatakan oleh Nabi Isa, inni Abdullah. Ini Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ya, makin dimunculkan adalah abad ubudiyah. Dan sama seperti target kita juga sama ingin menghadirkan generasi yang ibad. Ya, di mana ibad itu berbeda dengan abid. Nah, maka dimulai dari ilmu tentang Allah dulu. Nah, kalau kita lihat di surah Shad ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur 'abdana Daud dzal aid innahu awwab." Dan ingatlah hamba kami yang bernama Daud yang punya kekuatan, innahu awwab. Ya, terjemahannya sungguh dia sangat taat kepada Allah. Nah, namun kata awwab, ya, namun kata awwab itu dia wazannya fa'al, ya, sirah mubalaghah. Dia bukan sekedar taat. Ya, karena awwab itu artinya yang selalu kembali. Ya, makanya orang yang taubat pun disebut dengan awwab, awwabin, ya, karena orang-orang yang kembali kepada Allah. Nah, seolah-olah Nabi Daud alaihissalam ini dalam banyak hal itu selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena saking dekatnya hubungan beliau ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Daud alaihissalam dengan pujian wadhkur 'abdana. Dan ingatlah akan hamba kami. Dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengingat adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah saking pentingnya kisah Nabi Daud alaihissalam, ya, maka Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingat kembali kisah hamba Allah yang bernama Daud yang punya kekuatan innahu awwab, yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kapan seseorang itu bisa menjadi abad, menjadi hamba yang bahkan disebut abdana, hamba kami? Kita mungkin bisa mengaku sebagai hambanya Allah, tapi apakah Allah mengakui kita sebagai hambanya? Ya, jangan-jangan penghambaan kita kepada Allah itu adalah penghambaan yang bersifat umum, sehingga sama antara kita bahkan dengan orang-orang kafir atau dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, mereka yang dididik dengan pendidikan yang benar, ya, maka akan naik level penghambaannya yang menjadi penghambaan yang bersifat khusus, ya, ibadur rahman, atau kemudian menjadi ibad yang kalau kita kaitkan dengan saudara surat Al-Furqan, yaitu surat Al-Isra, busyra dari Allah akan Allah kirimkan ketika Yahudi, ya, Bani Israel membuat kerusakan besar, yang Allah kirim adalah ibadan lana. Ya, dan sudah kita terangkan apakah ini terjadi di masa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau di masa setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena terkait antara Al-Isra dengan Al-Furqan, ya, sama-sama ada kata ibad. Dan untuk Nabi Daud, ya, hasilnya adalah abad, ya, seorang hamba. Nah, di surat Shad ayat yang ke-30 juga sama. Nanti ini Nabi Sulaiman, kalau kita cocokkan dengan Nabi Daud alaihissalam, apa kesamaan antara keduanya?
Di surat Shad ayat yang ke-30, wa wahabna li Dawud Sulaiman. Dan kami anugerahkan kepada Daud, yaitu anak yang bernama Sulaiman, ni'mal abdu innahu awwab, seorang hamba yang baik, ya sebaik-baik hamba, innahu awwab, dia adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang selalu kembali kepada Allah. Nah, maka ada ubudiyah yang sama antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, dan ada sifat awwab yang juga menjadi sifat yang dominan dari Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, jadi persis antara Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kita ingin soroti tentang awwab yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu punya dua hubungan paling tidak. Pertama, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hubungan kita dengan sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini menjadi pondasi terhadap hubungan kita dengan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Berarti hubungan kita dengan Allah menjadi hubungan yang paling istimewa. Yang menjadi hubungan yang paling istimewa. Dan ketersambungan kita dengan Allah itu semakin setiap waktu kita bisa tersambung, maka semakin luar biasa kita. Ya, walaupun lagi-lagi kita tidak mungkin sampai ke derajat para nabi dan rasul, ya mereka adalah orang-orang istimewa dan sudah ditutup oleh nabi kita, Nabi Muhammad SAW, di mana para nabi dan rasul, ya dikatakan mereka adalah orang-orang yang selalu menjadikan setiap waktunya berzikir dan tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dimanapun, dikapanpun, ya beliau selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan seandainya tidur, maka yang tidur hanya matanya, namun hatinya tidak tidur. Ya, namun hatinya tidak tidur. Nah, di Al-Quran perintah tentang satu ibadah biasanya tidak Allah tambahkan pensifatan banyak. Dan satu-satunya perintah ibadah yang Allah sifati dengan banyak adalah zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran." Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, tidak ada kemudian perintah wa aqimus shalah katsiran wa atuz zakah katsiran. Ya, faman syahida minkum syarafal yasumuhu katsiran. Tidak. Ya, tapi untuk zikir ada katsiran, artinya apa? Semakin banyak seorang hamba itu berzikir kepada Allah, ya tidak selalu kemudian membaca kalimat thayyibah, tapi ketersambungan seorang hamba ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ilmu yang pertama adalah ilmu tentang Allah. Bagaimana kemudian kita mengenal Allah? Ulama menjelaskan ada 3 wasilah. Ya, pertama ma'rifatullah bi kalamihi, mengenal Allah lewat kalamnya, yaitu Al-Qur'an. Maka mereka yang membaca Al-Qur'an dan memahami Al-Quran itu adalah kalamnya Allah, maka dalam kondisi itu dia sedang tersambung dengan Allah. Bahkan seolah-olah dia diajak bicara oleh Allah. Kemudian yang kedua, ma'rifatullah bi khalqihi, mengenal Allah lewat ciptaannya. Nah, hari ini kalau kita tidak baca Al-Quran, ya kita lihat ciptaan Allah yang ada di sekitar kita. Nah, awab itu ketika melihat ciptaan Allah itu tidak berhenti pada ciptaannya, tapi mengantarkan dia kepada pencipta. Dan itu nanti konsep Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di situ. Melihat indahnya pemandangan, maka tidak berhenti sampai di situ, tapi dia kemudian bisa merasakan betapa Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan, yang maha indah menciptakan satu yang luar biasa. Ya, dia melihat langit yang luas, dia melihat tentang Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, gunung yang besar, ya dia bisa merasakan Allah Al-Azim, ya Allah Al-Kabir dan seterusnya. Atau kemudian yang ketiga ma'rifatullah bi af'alihi, mengenal Allah lewat af'alnya. Tidaklah peristiwa yang terjadi di sekitar kita kecuali ada peran Allah, maka kalau kemudian kita bisa merasakan itu, ya kita pun bisa merasakan Allah Subhanahu wa taala melalui af'alnya yang itu terjadi pada peristiwa yang ada di sekitar kita. Nah, maka seorang hamba yang tersambung dengan Allah itu baca Al-Quran yang diingat Allah, lihat ciptaan Allah yang diingat Allah, melihat peristiwa yang terjadi yang diingat Allah. Terus kapan dia tidak
teringat Allah. Ya, maka dia selalu di setiap momennya itu ya selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan awwab itu seakan-akan seperti itu. Selalu kembali kepada Allah. Apapun yang dilakukan kembali kepada Allah. Yang diingat hanyalah Allah. Dan itu Nabi Daud alaihissalam dan juga Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, berarti target kita itu ya kalau ingin menghadirkan generasi yang hebat seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah menjadikan generasi yang dia adalah abad, hamba, ibad. Yang juga nanti dia punya sifat awwab yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu tingkatan ilmu yang pertama. Ya, maka tidak mungkin jadi imam ya kecuali dia menguasai ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang diajarkan oleh Nabi Daud alaihissalam kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, kenalkan Allah dan tanamkan keimanan kepada Allah, bahkan sampai level cinta kepada Allah karena melihat apapun ya seolah-olah ya dia bisa merasakan kehadiran Khalik penciptanya. Ya, bukankah derajat ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihatmu. Seolah-olah kamu bisa melihat dia, dan jika kamu tidak bisa melihat dia maka dia yang melihatmu. Nah, maka awwab ini ya adalah kunci ya bagaimana kita menghadirkan generasi ya seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nah, kalau itu adalah tingkatan ilmu yang pertama. Ya, maka tingkatan ilmu yang kedua itu ya adalah ilmu yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah. Nah, kita lihat bagaimana Nabi Daud alaihissalam ya berkaitan dengan perintah dan larangan Allah atau ibadah. Ya, dalam hal ini adalah ibadah. Nah, seseorang itu ketika yang dominan adalah unsur fisiknya, maka ibadah itu adalah taklif, beban. Tapi mereka yang lebih dominan unsur jiwanya, ya karena disibghah dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Allah, maka ibadah itu tidak menjadi beban, ya tapi menjadi kenikmatan. Ya, tidakkah kita teringat perkataan Nabi Muhammad SAW kepada Bilal, ya Bilal arihna bisalah, wahai Bilal istirahatkan kita dengan salat. Jadi salat bukan menjadi taklif, bukan menjadi beban, ya tapi menjadi kenikmatan dan waktu untuk beristirahat. Ya, kalau kita bisa jadi ketika ada Bilal, ya kita akan katakan ya Bilal arihna minas shalah. Ya wahai Bilal istirahatkan kita dari salat, kita capek Bilal. Nah, ini bedanya kita dengan ya generasi awal Islam yang ternyata model Nabi Sulaiman juga seperti itu. Ya, model Nabi Daud alaihissalam juga seperti itu. Nah, untuk bisa sampai merasakan itu, seorang hamba itu ketika mengenal Allah ujungnya adalah kesyukuran. Ya, makanya Nabi Nuh alaihissalam dipotret sebagai seorang yang bersyukur. Innahu kana 'abdan syakura, seorang hamba yang banyak bersyukur. Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah ujian yang luar biasa juga sama. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad SAW bisa ibadah sampai seperti itu. Ya, motivasinya adalah kesyukuran. Afala akunu 'abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang banyak bersyukur? Nah, Nabi Daud alaihissalam dengan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala itu levelnya sampai ke kesyukuran. Makanya di surah Saba ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ala Daud syukra." Beramalah wahai keluarga Daud syukra. Ya, sebagai sebuah kesyukuran. Dan kalau kita lihat di sini i'malu ala Daud. Ya, ulama menjelaskan tentang bedanya al dan ahl. Kalau ahlun adalah keluarga, tapi ikatannya adalah ikatan nasab atau pernikahan. Itu ahl. Tapi kalau al, walaupun diartikan keluarga, tapi ada makna tambahan yang terkandung ya di balik makna al itu adalah keluarga yang punya kadar keimanan yang serupa, visi misi kehidupan yang sama, nah itu disebutnya al. Nah, makanya untuk Imran, keluarga Imran bukan ahlu Imran, tapi ahlu Imran, suratu Ali Imran. Ya, karena bukan sekedar ikatan nasab saja yang Allah sorot di situ.
Ya, tapi kesamaan keluarga ini dalam hal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk ketika kita membaca salawat ya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, alnya Nabi Muhammad ini siapa? Nah, maka umumnya ulama mengatakan ya walaupun ada 3 kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama adalah keluarga dekat Nabi, ahlul baitnya Nabi. Kemungkinan kedua adalah keluarga besarnya Nabi yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib yang berhak mendapatkan bagian dari khumus ghanimah. Tapi bisa juga maknanya seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang mereka itu pengikut Nabi Muhammad maka dikatakan al. Ya, dan kita berharap ya kita bagian dari alnya Nabi Muhammad SAW walaupun bukan ahlnya. Dan kehebatan Nabi Daud ini bisa menjadikan setiap anggota keluarganya bukan sekedar anggota keluarga yang terikat dengan ikatan nasab, tapi anggota keluarga yang terikat dengan ikatan iman. Makanya dikatakan i'malu ala Daud, bukan i'malu ahla Daud. Ya, kalau ahla Daud sekedar hubungan darah saja, tapi kalau ala Daud di luar itu juga sama karakternya seperti Nabi Daud alaihissalam. Syukra. Nah, ujungnya adalah syukur. Dan Allah tutup wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku itu ya orang-orang yang banyak bersyukur. Padahal ibad itu sudah hamba pilihan. Ya, ibad itu sudah hamba pilihan. Karena kalau abid itu juga jamak dari abad, walaupun abid identik dengan hamba yang tidak patuh kepada Allah. Tapi kalau ibad adalah hamba yang patuh kepada Allah, dan dari hamba yang patuh kepada Allah itu ternyata hanya sedikit dari mereka yang syakur. Dan keluarga Nabi Daud itu levelnya sudah sampai ke level syukur itu. Nah, artinya mereka memang sudah sangat dalam ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala ya sampai ujungnya adalah kesyukuran. Ya, makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Fatihah dengan alhamdulillah. Ya, satu qiraah mengatakan alhamdulillah adalah ayat yang pertama. Qiraah yang lain adalah basmalah, bismillah. Nah, seandainya alhamdulillah itu adalah ayat yang pertama. Ya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan hubungannya dengan hamba-hambanya, asal hamba itu kenal dengan Allah, berarti hidupnya dipenuhi dengan alhamdulillah. Ya, dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita kalau kita melihat sesuatu yang zahirnya menyenangkan, katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kalau melihat sesuatu yang zahirnya tidak menyenangkan, tetap katakan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, maka seorang hamba yang mengenal Allah, hidupnya itu selalu dipenuhi dengan alhamdulillah. Bahkan ungkapan yang luar biasa adalah ma min ni'matin illa walhamdulillah afdalu minha. Tidaklah ada kenikmatan kecuali ucapan alhamdulillah itu lebih utama daripada kenikmatan itu. Ya, lebih baik daripada kenikmatan itu. Allah berikan kita kenikmatan. Ya, luar biasa kenikmatan. Kalau kemudian kita bisa mengucapkan alhamdulillah atas kenikmatan itu, maka alhamdulillahnya kita itu lebih baik daripada kenikmatan itu sendiri. Ya, lebih baik daripada kenikmatan itu sendiri. Dan bahkan nanti ucapan terakhir penduduk surga adalah wa akhiru da'wahum anilhamdulillahirabbil alamin. Dan akhir dakwah mereka adalah ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, maka hamba yang mengenal Allah itu hidupnya pasti akan syukur, syukur dan syukur. Ya, syukur pertama sebagai sebuah ya aktivitas ya berterima kasih atas nikmat Allah, dan yang kedua bersyukur dengan memaksimalkan setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Ya, kita maksimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ya, tidak ridho hanya mengambil bagian hamba Allah yang ibadahnya itu biasa, tapi hamba Allah dengan skala penghambaan yang luar biasa, bahkan sampai jadi pemimpin. Dan Nabi Sulaiman bukan hanya pemimpin bagi bangsa manusia, ya, tapi juga pemimpin bagi bangsa jin dan hewan-hewan. Nah, kita lihat bagaimana kemudian Nabi Daud alaihissalam bisa mendidik keluarganya begitu luar biasa. Nah, dikatakan untuk Nabi Daud alaihissalam, ya, Nabi Daud alaihissalam ini untuk makan, walaupun beliau adalah seorang raja, ya, tidak makan kecuali dari hasil kerjanya sendiri.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dikatakan ma'akala ahadun ta'ama qat. Tidaklah seorang hamba itu makan makanan khairan min ayyakula min amali yadihi. Yang makanan itu lebih baik daripada hasil dari usaha tangannya sendiri. Wa inna nabiyallah Daud alaihissalam kana yakulu min amali yadihi. Dan dahulu Nabi Allah Daud alaihissalam makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Nah, Allah berikan Nabi Daud kemampuan untuk melunakkan besi, sehingga beliau sanggup untuk membuat baju-baju perang yang dianyam ketika itu dengan keahlian yang luar biasa, yang beliau nanti memberikan keluarganya makan itu dari hasil kerjanya itu. Padahal beliau raja, seolah-olah ya beliau sebagai raja yang punya kekayaan yang melimpah itu tidak untuk diberikan kepada keluarganya, yaitu milik ya umat, ya tidak milik keluarga. Nah, sampai urusan makan begitu Nabi Daud sangat ketat. Ya, kalau hari ini ketika orang tua itu diberikan kekayaan yang ada tiap hari cari restoran yang berbeda bahkan bingung. Ya, hari ini menunya apa, besok menunya apa, ya gimana kita kemudian berharap lahirnya pemimpin yang luar biasa kalau masih masalah dengan urusan makanan. Makanya Al-Baqarah pun nanti kaitannya dengan makanan dan ujungnya adalah kepemimpinan. Ya dari makanan, ya bermula dari makanan, hasilnya adalah kepemimpinan. Nah, kita lihat ibadah Nabi Daud alaihissalam. Dikatakan dalam hadis Bukhari Muslim, ahabbus shalah ilallahi salatu Daud, wa ahabbus siyam ilallahi siyamu Daud. Salat yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai adalah salatnya Daud. Dan puasa yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai adalah puasanya Daud. Nah, bagaimana salatnya Nabi Daud? Wa kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu. Jadi Nabi Daud alaihissalam itu memulai malamnya dengan tidur dulu, setengah malam tidur, kemudian sepertiga malam digunakan untuk salat, kemudian sisa 1/6 itu untuk tidur lagi. Dan ulama mengatakan cara salat yang demikian itu cara salat yang Allah sukai, ya sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tidur, salat, kemudian tidur lagi. Dan Nabi kita pun, Nabi Muhammad SAW juga begitu. Tidur, salat, kemudian nanti menjelang subuh istirahat sebentar. Ya, tidur sebentar. Dan cara salat yang demikian itu, nanti ketika seseorang ditanya, tadi malam bangun jam berapa? Oh, saya bangun itu ketika mendengar azan subuh. Nah, tidak ada perasaan ujub di situ. Ya, takabur di situ, apa kita banggakan? Kita bangun ketika subuh. Tapi kalau kemudian salat malam dan tidak tidur lagi, ya tadi malam bangun jam berapa? Jam 2. Nah, itu ketika bilang jam 2 itu ada perasaan lebih di dalam hatinya, seolah-olah saya salat malam loh. Gitu. Jadi pamer ke orang lain. Ya mungkin awalnya tidak pamer, tapi lama-lama ya mengarahkan kepada pamer tadi itu. Nah, maka kalau Nabi Daud tidur setengah malam, kemudian sepertiga malam untuk salat, 1/6-nya untuk tidur lagi. Dan puasanya wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sehari puasa, sehari berbuka. Dan ini ibadahnya keluarga Nabi Daud. Ya, keluarga yang istimewa, bukan orang yang tidak punya harta, hartanya luar biasa melimpah. Ya, bukan orang yang tidak punya kedudukan, mereka ini adalah raja. Ya, tapi ibadahnya bisa seperti itu. Dan bahkan urusan makan pun ya hanya mau makan dari hasil kerja tangannya, bukan sebagai seorang raja. Nah, betapa luar biasa Nabi Daud alaihissalam ya di dalam mendidik keluarganya. Bahkan beliau adalah seorang mujahid. Bayangkan mujahid sholatnya begitu, yang mujahid puasanya begitu, dan beliau adalah raja. Nah, maka asal orang itu sudah kokoh, ya kokoh keilmuannya tentang Allah. Ya, maka nanti ketika diberikan perintah ibadah, maka ibadahnya akan dijalankan dengan maksimal. Nah, maka kita mengenal fikih takwa dan fikih fatwa. Ya, kalau fikih takwa itu cenderung dia memilih yang paling ideal, yang sanggup dia kerjakan. Ya, dahulu kalau Abdullah bin Amr bin As disarankan Nabi untuk puasa 3 hari dalam sebulan. Ya, beliau meminta lebih karena sanggup lebih. Ya, akhirnya puasa Senin Kamis, ternyata masih sanggup lebih. Kemudian puasa Daud sanggup lebih, tapi kata Nabi sudah ini paling maksimal. Nah, berarti Nabi Daud itu sudah sampai di titik maksimal.
Nah, kalau kemudian fikihnya fikih fatwa, ya mungkin akan mengatakan itu kan hanya sunnah. Ya, kita hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, nggak usah puasa Daud, nggak usah puasa Senin Kemis, nggak usah puasa Ayyamul Bid. Nah, itu mungkin kita. Nah, maka dikatakan mereka yang mengenal Allah, kemudian mengenal perintahnya, maka mereka akan fana terhadap ketaatan kepada Allah. Tapi mereka yang lebih dulu mengenal perintah Allah, sebelum benar-benar mengenal Allah, ya maka biasanya mereka cenderung akan lari dari ketaatan kepada Allah, mencari celah untuk ya tidak beribadah kepada Allah. Tapi keluarga Nabi Daud ya dan Nabi Sulaiman ya tidak demikian. Ya, jadi ilmu pertama dikuasai, ya ilmu tentang Allah. Ilmu kedua, perintah dan larangan Allah juga dikuasai, bahkan sampai titik yang paling ideal. Dan berarti tinggal tingkatan ilmu yang ketiga. Ya, tingkatan ilmu yang ketiga, ilmu tentang ciptaan Allah. Ya, ilmu tentang ciptaan Allah. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tentang ilmu berkaitan dengan ciptaan Allah, kita ingin dari pembahasan tentang awabnya Nabi Sulaiman yang sedikit-sedikit itu ingat Allah. Kemudian kecintaan beliau terhadap jihad, ya karena memang ayahnya juga seorang mujahid yang selalu berperang di jalan Allah. Nah, di kita itu ada pertanyaan, kalau ditanyakan pasti jawabnya Nabi Sulaiman. Ada tidak Nabi yang gara-gara kuda Nabi ini tidak sholat asar? Nah, ketika pertanyaan itu ditanyakan, ya pasti jawabannya adalah Nabi Sulaiman. Nah, ini berbahaya dalam tanda kutip. Ya, bayangkan seorang nabi sampai lalai ya dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengerjakan sholat asar. Nah, itu kan keterlaluan. Masa iya Nabi kok begitu? Nah, tapi kita percaya, kita terima itu. Bahkan kemudian ketika dikatakan, ya setelah itu kudanya diminta balik, kemudian disembelih kuda-kuda itu, ya sebagai bentuk penyesalan. Lah, ini apalagi? Ya, seorang Nabi nyembelih kuda yang kudanya itu fungsinya untuk jihad. Ya, sudah tidak sholat, melakukan kemubadziran, mustahil. Tapi itu yang kemudian kita yakini berkaitan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, karena tadi yang benci pada Nabi Sulaiman alaihissalam itu ya bukan hanya bangsa jin. Ya, bangsa jin bencinya luar biasa. Ya, syaitan itu. Ya, karena syaitan-syaitan itu diperintahkan bekerja oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, bahkan sebagian itu kemudian dirantai ketika ya mereka tidak patuh kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan mereka menunggu-nunggu dan mencari kelemahan Nabi Sulaiman. Pun demikian dengan Bani Israel. Hampir tidak dikisahkan kisah Bani Israel di zaman Nabi Sulaiman. Ya, karena Bani Israel itu kalau nabinya kuat, apalagi jadi raja, nggak berani mereka. Nah, maka yang ada nanti di surat Al-Baqarah ayat yang kedua, 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin alladzina kafaru yu'allimuna nasa sihr. Dan mereka itu mengikuti apa-apa yang dibaca oleh syaitan ala mulki Sulaiman. Kalau ala itu diartikan fi, di zaman Nabi Sulaiman syaitan nggak berani macam-macam di zaman Nabi Sulaiman. Maka yang lebih tepat ala di sini ada tadmin di situ. Kalau tadmin dalam masalah bahasa itu adalah pendapatnya ulama Basrah. Ya, kalau ulama Kufah ala bimakna fi. Tapi kalau ulama Basrah ya ala. Tapi kata talayatlu itu tidak ada alanya. Nah, berarti ada fi'il yang disimpan. Wa yaftaruna ala mulki Sulaiman. Dan kebohongan yang mereka buat terhadap kekuasaan Nabi Sulaiman. Maka Allah mengatakan, wa ma kafaru Sulaiman. Sulaiman enggak kafir. Walakinna syayatin, ya akan tetapi para syaitan itulah alladzina kafaru, yang kafir. Kenapa? Yu'allimuna nasa sihr, karena mereka mengajarkan sihir kepada orang-orang. Nah, Bani Israel, ya orang-orang Yahudi ini menuduh Nabi Sulaiman itu kenapa sanggup mengatur itu semua. Nabi Sulaiman itu punya sihir. Padahal sihir itu kekufuran, dan Allah menegaskan wa ma kafara Sulaiman. Nah, makanya yang berkaitan dengan Nabi Sulaiman biasanya
adalah cerita-cerita untuk menjelek-jelekkan beliau. Maka hati-hati dengan Israiliyat. Ya, hati-hati dengan Israiliyat. Nah, kalau kita lihat di surat Shad ayat yang ke-30 dan 31. Kalau tadi sebelumnya di surat Shad juga Allah menunjukkan tentang sifat Nabi Sulaiman. Yang pertama adalah ni'mal abdu, kemudian innahu awwab. Nah, berarti di sini momennya adalah momen pujian, bukan momen menjelekkan Nabi Sulaiman. Tapi kalau kita ambil Israiliyat, yang ada kita menjelekkan Nabi Sulaiman. Hati-hati itu. Nah, di surat Shad ayat yang ke-30, wa wahabna li Dawuda Sulaiman tadi, ni'mal abdu innahu awwab. Idh 'urida 'alaihi bil 'ashyi as-safinatul jiyad. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Ingatlah ketika pada suatu sore, bil 'ashyi, pada waktu sore, dipertunjukkan kepada Nabi Sulaiman as-safinatul jiyad. As-safinat itu adalah kuda, yang kuda ini ketika berdiri tegak itu berdiri dalam kondisi yang terbaik, itu mengangkat satu kaki depannya. Al-jiyad yang punya kemampuan berlari dengan kencang. Nah, pertanyaannya di sini, bil 'ashyi, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waktu sore? Kalau kita sudah terpapar oleh riwayat Israiliyat itu, mungkin kita akan benar tuh waktu sore. Kaitannya dengan tidak salat asar nih, kebablasan sorenya. Tapi kalau kemudian kita pahami nanti nuansa di kisah Nabi Sulaiman ini, ya nanti ketika kita bahas tentang Ifrit yang mengatakan kepada Nabi Sulaiman, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, aku akan mendatangkan singgasananya itu sebelum engkau berdiri. Dan ulama mengatakan Nabi Sulaiman itu seorang raja yang beliau sangat dekat dengan masyarakatnya, menyelesaikan setiap masalah masyarakatnya. Maka di waktu pagi beliau duduk, kapan beliau berdiri? Ya, beliau berdiri itu di waktu sore. Makanya yang dibutuhkan Ifrit itu untuk memindahkan itu ya tadi hampir setengah hari. Nah, kenapa Allah munculkan kata 'ashyi di sini waktu sore? Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita. Nabi Sulaiman itu seorang raja, ya, seorang qadhi yang memutuskan perkara rakyatnya, tapi juga seorang mujahid yang senang berjihad di jalan Allah. Tapi urusan berjihad, beliau tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang raja yang menyelesaikan urusan rakyatnya. Maka beliau itu dari pagi sampai sore ya memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Nah, waktu sore harusnya beliau pulang. Tapi ternyata beliau masih menyempatkan untuk mengurus masalah jihad ya dengan melihat persiapan kuda-kuda itu. Jadi jangan sore kemudian diartikan nggak sholat asar. Bukan itu nuansanya. Yang ada ini seorang raja yang sangat adil, tidak mau mengambil hak rakyatnya. Hak beliau sendiri untuk istirahat itu beliau gunakan untuk melihat kuda-kuda sebagai persiapan jihad. Nah, ketika melihat kuda-kuda yang as-safinatul jihad itu, maka apa kata beliau? Faqala inni ahbabtu hubbal khair an dzikri rabbi. Ya, maka dia berkata, inni ahbabtu, sesungguhnya aku menyukai hubbal khair, ya harta dunia, dan al khair, Nabi mengatakan al khairu huwal khail. Khair itu adalah kuda. Nah, an dzikri rabbi itu punya dua makna yang bisa kebalik maknanya. Sesungguhnya aku menyukai harta dunia, yaitu kuda, sehingga melalaikanku dari zikir kepada Rabbku. Nah, ini kalau kita sudah terpapar Israiliyat, pasti makna itu yang akan kita ambil. Tapi kalau kemudian kita kumpulkan semua ayat berkaitan dengan Nabi Sulaiman, yang ada an itu juga bisa artinya bisa babi. Ya, makanya Nabi Ibrahim nanti di surat At-Taubah, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi illa an mau'idatin wa adaiyah. Dan tidaklah istighfarnya Ibrahim untuk abnya Azar illa an mau'idatin, kecuali bisa babi mau'idatin, ya kecuali disebabkan karena janji yang dulu ya beliau buat untuk sang ayah. Jadi an itu bukan malah melalaikan terhadap zikir kepada Allah, tapi justru disebabkan oleh kuda-kuda itu. Yang ada Nabi Sulaiman itu selalu zikir kepada Allah. Ya tadi ya kita sampaikan awab itu melihat apapun bawaannya itu teringat penciptanya.
Nah, lihat kenikmatan kuda. Bayangkan ini kuda perang, tapi nggak sembarangan. As-Safinatul Jihad. Ketika Nabi Sulaiman lihat kuda itu, maka teringat penciptanya dan betapa Allah itu begitu baik kepada beliau. Ya, dengan memberikan kenikmatan yang luar biasa. Salah satunya adalah kuda-kuda untuk berjihad itu. Nah, hatta tawarat bil hijab. Nah, kata hatta tawarat bil hijab, ya, mana ada pembahasan tentang matahari misalkan? Ya, mana ada pembahasan tentang matahari? Kan kalau diartikan tadi gara-gara kuda lalai dari mengingat Allah berarti tidak sholat asar karena di waktu sore sampai mataharinya terbenam. Enggak ada pembahasan matahari. Yang ada adalah hatta tawarat. Apanya yang tawarat? Kuda-kudanya bil hijab oleh penghalang. Jadi saking kencangnya kuda ini berlari, ya, tampilannya luar biasa, kemudian larinya begitu luar biasa, dalam waktu singkat saking cepatnya maka sudah hilang dari pandangan. Ya, seolah-olah ada penghalang yang menghalangi Nabi Sulaiman dari melihat kuda-kuda itu saking cepatnya. Nah, maka semakin merasa syukur terhadap nikmat Allah itu, rudduha alaihi. Ya, Nabi Sulaiman meminta agar kuda-kuda itu dibawa kepada beliau. Fatafiqa mahsan bisuqi wal anab. Ya, maka beliau mulai mashan, mengusap-usap as-suq, itu jamak dari sak, betis-betis kudanya, wal a'naq, dan leher-leher kudanya. Nah, ini diartikan gara-gara lalai dari kudanya, sembelihi tadi kuda. Lah, masa disembelih itu kakinya dulu dipotong baru lehernya? Kezaliman macam apa itu? Tapi yang ada itu tadi dielus-elus kakinya, dipijitin. Oh, ini kuda luar biasa larinya. Ya, habis lari kencang tadi itu ya. Ya, kalau kita bayangkan kita yang punya kuda itu, pasti kita tadi elus-elus kakinya, kita ya pijit-pijit, baru kemudian kita elus-elus lehernya. Jadi bukan kemudian menjadikan Nabi Sulaiman tidak sholat asar nyembelih kuda. Yang oleh Dr. Raghib As-Sirjani dikatakan, kalau kemudian kita percaya yang seperti itu, maka seolah-olah kita menisbatkan dua kesalahan pada Nabi Sulaiman. Kesalahan pertama, beliau tidak sholat dan lalai dari zikir kepada Allah. Yang kedua, berbuat mubadzir, padahal kuda itu buat perang kok disembelihi. Nah, makanya walaupun daging kuda itu riwayat yang rojih adalah halal, tapi dia makruh dalam artian kuda tidak untuk dimakan, kuda untuk berjihad. Dan bahkan pasukan muslimin ketika berjihad selalu dihitung berapa jumlah pasukan kudanya, karena saking pentingnya kuda dalam jihad. Ya, bahkan dikatakan sebagai hison karena dia bisa melindungi penunggangnya dari serangan musuh. Dan kalau ada ghanimah, pejalan kaki itu dapat satu bagian, yang menunggang kuda tiga bagian, satu bagian pemiliknya, dua bagian kudanya. Jadi kuda lebih banyak bagiannya. Nah, ini Nabi Sulaiman, awabnya itu melihat apapun itu bawaannya pengen syukur gitu ya. Ingat Allah, zikir kepada Allah, nah gitu. Jadi bukan malah lalai dari Allah. Karena enggak begitu generasi yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan awabnya Nabi Sulaiman. Pantas kalau kemudian ibadahnya begitu karena kenalnya Allah begitu. Nah, maka yang berikutnya adalah ilmu tentang ciptaan Allah. Nah, bisa kita lihat di surah An-Naml yang tadi kita jelaskan bahwasanya tema besarnya itu adalah ilmu dan peradaban. Yang ilmu itu lagi-lagi ada estafet peradaban di ayat yang ke-16 atau di ayat yang ke-15, walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Ya, Allah berikan ilmu. Daud, kemudian Sulaiman. Tadi disebutkan Nabi Daud dulu karena ada proses yang berlangsung. Makanya kalau kita membangun sebuah peradaban, kita berharap ya kita itu melihat hasilnya, nah itu tidak sesuai dengan sunatullah dalam membangun peradaban. Yang ada pendiri itu biasanya tidak melihat kebesaran yang dia dirikan. Prosesnya panjang. Ya, Nabi Muhammad SAW pun demikian. Tapi beliau yang pertama memulai. Khulafaur Rasyidin sebagai kelanjutannya. Nah, Nabi Daud yang memulai, walaupun sebelumnya ada Talut tadi itu. Dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman. Dua-duanya punya ilmu. Kemudian wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin.
Keduanya berkata alhamdulillah. Nah, lagi-lagi ini ya, kesyukuran yang identik dengan keluarga Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, ya selalu ketika Allah berikan sesuatu alhamdulillah. Alladzi faddalana ala katsir min ibadil mu'minin, yang telah melebihkan kami atas banyak dari hamba-hambanya yang beriman. Ya, ibad itu hamba-hamba beriman, disifati al-mu'minin juga. Nah, di antara hamba-hamba beriman itu, ya Allah angkat Daud dan Sulaiman untuk punya kedudukan yang lebih tinggi. Nah, berarti yang paling dominan dari Nabi Daud adalah ilmunya. Wa waritha Sulaimanu Daud. Dan Sulaiman itu mewarisi Daud. Ulama mengatakan yang diwarisi oleh Nabi Sulaiman itu bukan harta dan kekuasaan ayahnya. Yang diwarisi oleh Nabi Sulaiman itu adalah ilmu dari ayahnya. Tapi karena yang diwarisi itu adalah ilmunya, maka Allah berikan harta dan kekuasaannya. Jadi kalau yang diwarisi harta belum tentu menguasai atau mewarisi ilmunya. Tapi kalau yang diwarisi ilmunya, harta dan kekuasaan otomatis. Nah, makanya kenapa umat Islam itu Allah berikan wahyu pertama itu adalah Iqra. Ya, sampai ayat yang kelima itu 3 kata ilmu terulang, 3 wasilah ilmu terulang. Makanya Al-Quran itu identik dengan tadi ilmu. Ya, peradaban Islam itu dibangun di atas pondasi ilmu. Nah, wa waritha Sulaimanu Daud, dan Sulaiman itu mewarisi Daud. Wa qala ya ayuhan nas, dan dia berkata, wahai manusia, ulimna mantiqat thair, kami ini diajari bahasa burung. Nah, ini yang perlu kita pahami, bedakan antara ilmu dan mukjizat. Ya, kalau mukjizat itu nggak bisa ditiru. Mukjizat itu tidak bisa ditiru. Kalau ilmu, ya selama kita punya ilmunya bisa untuk meniru. Nah, surat An-Naml itu temanya bukan mukjizat. Nuansanya bukan mukjizat. Nuansanya ilmu. Nah, kalau kita kemudian ditanya apa mukjizatnya Nabi Sulaiman? Bisa bicara dengan binatang. Benar nggak itu mukjizat? Jangan-jangan itu bukan mukjizat, tapi itu ilmu. Kalau mukjizat nggak bisa kita tiru sekarang. Tapi kalau itu ilmu, berarti ada pelajaran yang bisa dipelajari untuk bisa berkomunikasi atau mengerti bahasa binatang. Dan seakan-akan memang surat An-Naml temanya ilmu dan peradaban, maka wallahu a'lam. Ya, harusnya bahasa binatang pun bisa dipelajari. Nah, ulimna mantiqat thair, kami diajari bahasa burung. Dan kata ulimna, kami diajari, ya ilmu itu allama yu'allimu, itu panjang prosesnya. Jadi nggak ada ilmu itu instan, itu nggak ada. Wa utina min kulli syai', dan kami diberikan segala sesuatu. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Ya, kata beliau, ini adalah karunia yang nyata. Ya, diberikan ulimna mantiqal tahir, kemampuan untuk berbahasa burung, dan wa utina min kulli syai', diberikan segala sesuatu. Baru mengatakan ini adalah karunia yang nyata. Nah, Nabi Sulaiman itu kan diajari oleh Allah Subhanahu wa taala bahasa burung. Kok ngerti bahasa semut ketika melewati lembah semut? Nah, jangan-jangan kunci untuk memahami bahasa hewan-hewan yang lain itu terletak pada burung. Ya, wallahu a'lam. Ya, ini bagian dari sesuatu yang bisa kita buka, kita bedah dari apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, kemudian nanti ketika mengumpulkan pasukannya, kemudian bertanya tentang Hudhud. Ya, baru Hudhud itu datang dari negeri Saba. Nah, kita langsung lewati. Nah, kita ingin membahas tentang siapakah yang memindahkan singgasana Ratu Saba. Ya, ketika orang kemudian mengatakan sudah nggak relevan kita bicara itu. Lah, ini ayat Al-Quran. Kalau kita katakan sudah tidak relevan membicarakan siapa yang memindahkan, sudah hapus saja ayat itu kalau begitu. Mustahil, ini mukjizat. Ya, ini mukjizat. Nah, pahami di awal ya tadi bahwasanya Nabi Sulaiman itu ketika memimpin kekuasaannya itu tidak semua yang berada di bawah pimpinan Nabi Sulaiman itu menyukai Nabi Sulaiman. Ya, kenapa? Bangsa setan tadi tidak suka dengan Nabi Sulaiman. Bani Israel pun banyak tidak sukanya dengan Nabi Sulaiman, makanya nggak disebutkan kisah mereka. Nah, makanya mereka selalu mencari celah dan kelemahan Nabi Sulaiman. Makanya ketika Nabi Sulaiman ya di surat Shad itu kan, Rabbana Rabbil firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab.
ya Allah berikan ampunan kepadaku dan karuniakan kekuasaan kepadaku, satu kekuasaan yang tidak engkau berikan kepada orang setelahku. Sesungguhnya engkau adalah yang maha memberi. Nah, apakah permintaan Nabi Sulaiman ini agar Allah itu memberikan kekuasaan kepada beliau yang tidak diberikan kekuasaan kepada orang sepeninggal beliau adalah keegoisan Nabi Sulaiman? Enggak. Mana ada Nabi itu egois agar dianggap paling hebat, meminta agar Allah tidak berikan yang demikian kepada orang sepeninggal beliau, tidak. Tapi saking sayangnya Nabi Sulaiman ya kepada kita semua, sehingga beliau yang merasakan betapa rumitnya ya mengatur masyarakat yang bukan hanya manusia, tapi sampai bangsa jin, bangsa setan, itu kayak gimana repotnya. Dan bagaimana upaya mereka untuk terus mencari kelemahan Nabi Sulaiman. Repot. Makanya Nabi Sulaiman itu khawatir ketika Allah berikan yang demikian kepada orang sepeninggal beliau, yang ada adalah orang itu malah terfitnah. Walaupun Nabi Muhammad SAW apakah sanggup? Secara kemampuan iya. Tapi secara wakil beliau tidak mengambil itu karena doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan seandainya pun Nabi Muhammad ngambil itu, dan beliau adalah Rasul teladan bagi kita, masa iya kita harus ngurus bangsa jin juga? Ya betapa repotnya urusan kita. Nah makanya secara kemampuan Nabi Muhammad sanggup seperti Nabi Sulaiman, tapi secara wakilnya beliau tidak ambil itu. Nah Nabi Sulaiman ketika meminta itu, bayangkan bukan keegoisan beliau, tapi sayangnya beliau karena betapa beratnya beliau mengatur itu. Nah maka kita lihat ketika Nabi Sulaiman memimpin itu, maka ada upaya-upaya untuk mencari kelemahan Nabi Sulaiman. Kalau sampai ketahuan kelemahan Nabi Sulaiman, nah di situ bangsa setan dia akan manfaatkan itu untuk menggulingkan Nabi Sulaiman. Makanya Israiliyat itu kan macam-macam. Bisa jadi saking mereka nggak bisa mencari kelemahan Nabi Sulaiman, dibuat Israiliyat yang nanti Nabi Sulaiman itu cincinnya hilang sampai nggak punya kekuatan segala macam. Itu Israiliyat semua, tidak benar. Ya tidak benar itu. Nah, termasuk Hudhud, nanti ada riwayat yang mengatakan yang memindahkan singgasana Ratu Saba itu adalah Nabi Sulaiman sendiri. Ya, dan ini pendapatnya Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib. Kemudian pendapatnya Imam Al-Alusi dalam kitab Ruhul Ma'ani. Ya, kemudian pendapatnya Syekh Abdul Karim Al-Khatib, ini ulama Al-Azhar, ya dalam kitab Tafsirul Quran lil Quran. Ya juga Dr. Muhammad Shafi Al-Mustaghanimi cenderung kepada memang ini Nabi Sulaiman. Kalau kita kumpulkan utuh tadi pembahasan dalam satu surat. Nah, jadi yang memindahkan itu adalah ya Nabi Sulaiman. Walaupun nanti ada ada beberapa pendapat. Apakah yang memindahkan itu bangsa jin atau manusia? Kemudian yang mengatakan manusia itu pun juga berbeda pendapat. Siapa? Nabi Sulaiman sendiri atau selain Nabi Sulaiman? Nah, yang mengatakan selain Nabi Sulaiman sendiri itu pun masih berbeda pendapat. Apakah Asif bin Parkhoya atau kemudian nama-nama yang lain? Nah, Syekh Al-Maghamisi, ya Syekh Saleh Al-Maghamisi, beliau mengatakan yang memindahkan ini nggak mungkin manusia selain Nabi Sulaiman. Nggak mungkin manusia selain Nabi Sulaiman. Kenapa? Kalau ada manusia selain Nabi Sulaiman yang dia itu sanggup memindahkan singgasana itu, berarti kemungkinannya ada dua. Ya, pertama dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Ismullahil Azam dan dengan kesolehan dia. Oh, berarti dia lebih soleh daripada Nabi Sulaiman. Kalau temanya adalah tema doa agar Allah berikan kemampuan untuk memindahkan itu. Yang kedua, ini kan yang memindahkan adalah alladzi ilmun minal kitab, ya, indahu ilmun minal kitab. Seseorang yang punya ilmu dari Alkitab. Nah, kitab apa yang dimaksud? Maka kemungkinan besar kitabnya adalah kitab Zabur yang Allah berikan kepada Nabi Daud, yang diwarisi oleh Nabi Sulaiman. Kok laki-laki ini lebih ngerti daripada Nabi Sulaiman? Ya, maka kalau kita berpendapat yang memindahkan adalah laki-laki selain Nabi Sulaiman, pertama kita meragukan kesolehan Nabi Sulaiman. Yang kedua, ya seolah-olah Nabi Sulaiman nggak ngerti kitab yang diturunkan kepada beliau yang beliau warisi dari ayahnya. Dan itu mustahil menurut Syekh Saleh Al-Maghamisi. Walaupun ujungnya beliau berpendapat yang memindahkan ini bangsa jin. Tapi saya tidak sependapat dengan itu. Kenapa? Karena temanya adalah tema ilmu dan peradaban. Bangsa jin itu secara ilmu lemah mereka.
Ya, secara akal lemah. Makanya dikatakan akalnya bangsa jin itu seperti akalnya anak-anak. Makanya kalau ada manusia minta tolongnya pada jin, fazaduhum rohaqo, semakin runyam urusan. Makanya tidak ada nabi dan rasul dari bangsa jin karena gak cerdas mereka. Mereka hanya punya kekuatan fisik tapi akalnya lemah. Ya, kalau bahasa Surabayanya itu okolnya kuat, akalnya nggak ada. Ya, lemah di akal. Jadi main okol tidak main akal. Manusia itu main akal, ya jangan dikit-dikit okol. Gitu ya, itu manusia. Nah, kita lihat dulu, bahkan kemungkinan besar ketika Hudhud itu dari Sabah kemudian mendatangkan berita itu kepada Nabi Sulaiman, kan artinya kalau yang memindahkan singgasana Ratu Sabah adalah Nabi Sulaiman, berarti Nabi Sulaiman tahu dong ada negeri yang bernama Sabah dan ada seorang raja perempuan di sana. Tapi kenapa yang bawa informasi pertama itu adalah Hudhud, seekor burung. Nah, seolah-olah Nabi Sulaiman itu ingin menyampaikan kepada para setan tadi itu, para jin, ya kalian itu wahai para setan, para jin, tidak lebih hebat daripada burung. Burung saja sampai ke sana jangkauannya, lah kalian nggak ngerti. Jadi bangsa jin ini terus mencari kelemahan Nabi Sulaiman, tapi Nabi Sulaiman bersikap bagaimana kemudian mereka itu menyadari kelemahannya. Nah, masalah ketika Nabi Sulaiman itu kemudian menanyakan kepada mereka di ayat yang ke-38, qala ya ayyuhal mala', berkata Nabi Sulaiman, wahai para mala'. Dan kalau kita kumpulkan kata mala' di Al-Quran, itu konotasinya negatif. Kata mala' di Al-Quran itu konotasinya negatif. Dan kebanyakan kata mala' itu digunakan untuk orang-orang kafir. Dan seandainya pun tidak digunakan untuk orang kafir, satu mala' itu digunakan untuk Bani Israel yang bermasalah, yang meminta kepada nabinya agar Allah utus atau Allah pilih raja bagi mereka. Ya, jadi itu mala', tapi mala'nya itu masalah. Lah seolah-olah kalau kita rasakan nuansa itu. Jadi Nabi Sulaiman ketika melihat upaya dari syaitan itu untuk mencari kelemahan beliau, maka yang kafir-kafir itu dikumpulkan. Seolah-olah Nabi Sulaiman lemah di hadapan mereka. Ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapakah di antara kalian yang sanggup untuk menghadirkan singgasananya ya sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan berserah diri? Qala ifritu minal jin, berkata ifrit dari bangsa jin. Dan dalam hadis dikatakan ifrit itu jin kafir. Nabi SAW pernah sholat itu diganggu ifrit, dan Nabi cekek itu ifrit, dan bahkan Nabi berkehendak untuk mengikat ifrit itu, tapi karena teringat doa Nabi Sulaiman dilepaskan akhirnya. Nah, berarti ifrit itu jin yang kuat tapi dia kafir. Nah, dia mengatakan ana atika bihi. Kata ana itu isim, ana. Atika bihi, kata atika bihi ya ada dua kemungkinan. Ya, kata ati itu adalah isim fa'il atau dia adalah fi'il mudhari'. Nah, tapi kalau kemudian kita jadikan dia isim fa'il, berarti seolah-olah ya ifrit itu ingin menegaskan kekuatan dia, bahwasanya saya pasti bisa mendatangkan itu qabla an taquma min maqamik, tadi sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Waktu sore berarti tadi. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan sesungguhnya aku terhadapnya laqawiyyun amin, sungguh sangat kuat dan amanah. Dan dalam bahasa Arab ya itu nanti ada ketika kita berbicara dengan orang yang khaliyu dzihni, itu ibtidai ya, khobar ibtidai, nggak perlu penegas. Itu untuk orang yang dia khaliyu dzihni, tidak ada informasi apapun di kepalanya. Kalau ada keraguan dikasih satu penegas, itu tolabi. Kalau orang di depan kita itu ingkar, nah maka dikasih dua penegas atau lebih. Dan ifrit menggunakan wa inni itu penegas, alaihi la itu juga penegas. Qawiyun amin. Seolah-olah ifrit ingin menegaskan tentang kekuatan dirinya, tentang keamanan dirinya di hadapan Nabi Sulaiman, yang seolah-olah Nabi Sulaiman itu mengingkari itu. Ya, dan memang hakikatnya ya Nabi Sulaiman itu ya tahu tentang karakter setiap masyarakat yang ada di bawahnya. Lah, Hudhud saja dicari kok oleh Nabi Sulaiman, apalagi kemudian tentara-tentara yang lain. Ya tahu, tidak perlu ifrit kemudian mengatakan wa inni alaihi laqawiyyun amin, enggak perlu dia jelaskan itu, Nabi Sulaiman tahu. Tapi di sini Nabi Sulaiman melihat, nah sudah mulai ngelonjak ini ifrit. Merasa dirinya lebih kuat. Nah, baru qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Jadi jangan bayangkan datang seorang laki-laki yang ketiga
kemudian mengatakan kepada Nabi Sulaiman. Tapi ini Nabi Sulaiman membantah ucapan ifrit. Ya, di tafsir Al-Qurtubi dijelaskan beberapa riwayat, walaupun beliau tidak merojekkan itu Nabi Sulaiman, tapi dengan cara pandang seperti ini beliau mengatakan itu adalah kemungkinan yang baik. Nah, qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab. Berkata seseorang yang punya ilmu dari Alkitab. Nah, kenapa tidak disebutkan qala Sulaiman? Kalau dikatakan qala Sulaiman itu mukjizat, nggak bisa ditiru. Padahal ini temanya ilmu dan peradaban. Tapi kalau dikatakan alladzi indahu ilman minal kitab, oh berarti kenapa bisa memindahkan? Kuncinya ada di ilmu. Ilmunya ada di mana? Di Alkitab. Kitab apa? Kitab Zabur yang diwarisi tadi. Ya, kitab Zabur yang diwarisi tadi. Lah berarti hari ini sudah nggak ada dong. Lah tenang. Ya, Al-Qur'an itu merangkum semua ilmu dari kitab-kitab sebelumnya. Lah kalau kitab-kitab sebelumnya itu hanya manhaj, Al-Qur'an itu manhaj dan mukjizat, tenang saja. Nah, ini temanya ilmu. Ini kalau hari ini kaitannya dengan teleportasi. Ya, maka Syekh Al-Jarrar mengatakan kalau dikatakan qala Sulaiman itu jadi mukjizat. Tapi qala allazi indahu ilmun minal kitab, dan kalau kita belajar bahasa Arab, allazi itu untuk isim mausul yang jelas. Ya, bukan isim mausul yang mubham. Kalau pakai man, pakai ma itu mubham. Kalau allazi itu jelas. Ya, dikatakan qala allazi indahu ilmun minal kitab ana atika bi, bahkan aku yang bisa mendatangkan itu untukmu qabla ayartadda ilaika tarfuk. Ya, sebelum matamu itu berkedip wahai ifrit. Enggak usah sok kuat dirimu di hadapanku, bahkan aku bisa mendatangkan itu sebelum matamu berkedip. Jadi seakan-akan ini respon Nabi Sulaiman ya ketika ya ifrit itu merasa sudah sangat kuat tadi itu, sudah melonjak, dan kalau dibiarkan melonjak bahaya. Maka mencari kelemahan Nabi Sulaiman untuk menggulingkan beliau. Makanya dengan kejadian ini bangsa jin itu nggak berani, bangsa setan nggak berani, sampai Nabi Sulaiman sudah meninggal saja mereka nggak berani itu. Sampai ketahuan ketika jatuh tadi itu. Nah, kita lihat lanjutannya. Ketika berhasil memindahkan itu, falamma ra'ahu mustaqiran 'indahu. Maka tatkala Nabi Sulaiman itu melihat singgasananya itu sudah berada di hadapannya, qala hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku. Liyabluwani ashkur am akfur, untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau aku kufur. Wa man syakara fa innama yashkur li nafsi. Maka barang siapa yang bersyukur maka hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Dan barang siapa yang kufur maka sesungguhnya Rabbku maha kaya lagi maha dermawan. Dan Syekh Muhammad Shafi Al-Mustaghanimi mengatakan menjadi dalil kalau ini adalah Nabi Sulaiman, karena nggak mungkin kita itu diuji atas perbuatan orang lain. Ya, kita itu diuji atas perbuatan kita sendiri, apakah kemudian dengan kemampuan itu kita syukur atau kita kufur. Kalau yang memindahkan adalah orang lain, ya maka itu bukan ujian untuk kita. Nah, maka kalau kita kumpulkan semua data itu, seolah-olah memang ini Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan kalau kita bedah dengan pendekatan surat, ya, namanya satu surat itu terkait antara satu ayat dengan ayat yang lain. Coba dilihat di ayat yang ke-15. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Dan sungguh telah kami berikan kepada Dawud dan Sulaiman ilmu. Ilmu dari apa? Ilmu dari Alkitab. Lah berarti siapa tadi? Laki-laki yang punya ilmu Sulaiman yang tadi sudah Allah sebutkan. Kenapa tidak Nabi Daud? Karena Nabi Daud meninggal yang diwarisi oleh Sulaiman. Berarti yang masih ada Sulaiman. Nah, kalau kemudian kita mengatakan ini orang lain, terus apa faedah Allah jelaskan di ayat yang ke-15 kalau Allah telah memberikan ilmu kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ya, kemudian nanti ketika di ayat yang ke-16 itu inna hadza lahuwal fadlul mubin. Sesungguhnya ini sungguh karunia yang nyata. Nah, jadi ketika Nabi Sulaiman tadi menjelaskan tentang kemampuan untuk memahami bahasa burung, kemudian Allah berikan segala sesuatu, beliau menutup inna hadza lahuwal fadlul mubin. Seolah-olah ini adalah seluruh karunia yang nyata yang Allah berikan kepadaku. Nah, pas memindahkan singgasana itu beliau mengatakan hadza min fadli rabbi, ini sebagian dari karunia yang Allah berikan kepadaku yang tadi sudah aku sebutkan. Nah, makanya kita kalau ingin dapat utuh kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran,
Pertama, hilangkan dulu Israiliyat. Seandainya itu perlu, ya pasti Nabi menafsirkan dengan itu. Pasti Al-Quran sebutkan detail, ya seperti itu. Tapi kalau Al-Quran tidak menyebutkan, bukan itu pelajarannya. Dan justru Al-Quran itu mukjizat, tidak disebutkan, tapi ilmunya lebih banyak. Nah, mengajarkan kita untuk berpikir. Nah, kemudian pendekatan satu surat, ya tadi sudah Allah katakan walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Kita bilang ada orang lain yang Allah kasih ilmu. Nah terus tadi faedahnya apa Allah sebutkan itu? Kemudian pembahasan kitab. Wawaritha Sulaimanu Dawud. Dawud dikasih Zabur, diwarisi Sulaiman. Lah masa orang lain yang lebih berilmu? Nah maka kenapa tidak disebutkan Sulaiman? Karena temanya ilmu dan peradaban, bukan mukjizat. Nah maka ya kenapa Nabi Sulaiman bisa sehebat itu? Pertama, menguasai ilmu tentang Allah dulu, sehingga menjadi seorang abad, seorang yang awam. Kemudian yang kedua, ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Sampai model sholatnya begitu, ya model puasanya begitu. Baru kemudian masuk ke tingkatan ilmu ketiga, ilmu tentang ciptaan Allah. Dan nanti ketika kembali ke kitab sucinya Zabur, Allah bukakan banyak ilmu tadi. Di zaman Nabi Daud belum ada itu. Teleportasi itu Nabi Sulaiman sudah ada. Dan hari ini ketika dibahas di forum-forum ilmiah, sangat mungkin ya terjadinya teleportasi itu. Nah, tapi kan kitabnya sudah nggak ada tenang di Al-Quran. Nah, maka seolah-olah Nabi Muhammad SAW menjelang hijrah itu Allah kisahkan ini. Maka Nabi Muhammad itu kemudian membangun negara Madinah yang luar biasa. Namun namanya kitab suci itu akan membuka ilmu-ilmu baru sesuai kebutuhan. Kenapa Nabi Daud itu belum Allah bukakan banyak hal terkait apa yang ada di Zabur? Secara kebutuhan belum. Nabi Sulaiman sudah. Nah, adapun kemudian kita, ya kenapa tidak Allah bukakan Nabi Muhammad dan generasi setelahnya? Allah sudah bukakan sesuai dengan kebutuhan zaman mereka. Lah kebutuhan zaman kita itu beda hari ini. Tapi kalau urutan belajarnya benar, insya Allah. Ya insya Allah. Makanya tadi ujung-ujungnya konsepnya adalah dia menjadi hamba Allah pemakmur bumi. Ya dengan 3 lapis ilmu itu, dengan Al-Quran sebagai manhaj yang juga mukjizat. Yang sudah Allah contohkan Nabi Sulaiman yang kitabnya Zabur bisa. Insya Allah kita juga bisa dengan Al-Quran yang ada di hadapan kita. Nah tinggal bagaimana kita kemudian menghadirkan itu. Nah ini PR kita selanjutnya. Ya dan lagi-lagi memang busyra di hadapan kita bahwasanya yang hadir di hadapan kita itu adalah generasi imam yang mereka itu menjadi pemimpin lil muttaqin bagi orang-orang bertakwa. Jadi kalau urutannya sudah tidak begitu, ya maka seolah-olah anak-anak kita itu sudah dilibas oleh kemungkinan bahwasanya mereka adalah generasi yang Allah maksud. Tapi kalau anak-anak kita didik dengan kurikulum seperti itu, maka berharap jangan-jangan anak kita itu masuk dalam rangkaian estafet peradaban. Minimal kalau tidak di zaman mereka, ya di zaman-zaman setelahnya, tapi mereka punya andil dan semoga kita pun ya punya andil. Ya demikian barangkali yang bisa disampaikan berkaitan dengan pembahasan kita di pagi hari ini ya tentang konsep pendidikan dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah silakan digali lebih dalam lagi. Al-Quran kita menyimpan banyak rahasia. Ya juga ya masih terkait dengan materi kita di pertemuan yang pertama juga tadi masih ada pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah ya akan kita jawab di kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan ke Ustadz Nasir.